Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya membacakan bagi kita semua. Penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bunggaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib bagi dan perumpamaan menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai berikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, penyakit, sampar ke antara mereka, sampai mereka habis lenyap dari atas tanah yang telah aku berikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu dihukum untuk diselamatkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang bangsa Israel. Kita percaya dan kita ketahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat tegar tengkuk, bangsa yang mereka hanya ingin menikmati mujizat saja, atau hanya ingin menikmati berkat-berkat saja. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
sesuai tema yang sudah saya sampaikan, yaitu dihukum untuk diselamatkan. Kita melihat di sini bahwa di dalam Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, jikalau perikop dalam Alkitab yaitu penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Siapa yang melihat ini? Yaitu Nabi Yeremia yang Tuhan percayakan pada zaman itu menjadi nabi bagi bangsa Israel. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada dua buah keranjang buah ara yang boleh, penglihatan yang boleh dilihat oleh Yeremia. Dikatakan yaitu keranjang buah ara yang berisi buah ara yang baik, dan satu keranjang buah ara yang berisi buah ara yang jelek. Ada penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yeremia. Nah, jikalau dalam penglihatan ini dikatakan, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia, apa yang kamu lihat? Aku melihat ada keranjang buah ara yang baik, bahwa akan ada berkat-berkat yang melimpah, bahkan juga dikatakan akan ada suatu berkat yang diterima oleh orang-orang Yehuda, yaitu aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku. Bahkan dikatakan apa berkatnya lagi? Tuhan bukan meruntuhkan mereka, dan kemudian Tuhan akan memberikan mereka kebaikan, yaitu mereka akan memperoleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Jemaat diberkati oleh Tuhan, itulah penglihatan yang pertama untuk keranjang buah ara yang baik, yaitu dikatakan, maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkan. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Itulah berkat bagi, itulah hal penglihatan bagi buah keranjang buah ara yang baik. Kemudian apa penglihatan bagi buah ara yang jelek? Yaitu dikatakan buah ara yang jelek itu yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Beginilah firman Tuhan, aku akan memperlakukan Zedekia raja Yehuda beserta para pembukanya dan para sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai mereka. Aku akan mengirimkan perang, kelaparan, penyakit, sampar. Wah, luar biasa penglihatan dari Nabi Yeremia, yaitu ada keranjang buah ara yang baik dan keranjang buah ara yang jelek. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang maksud firman Tuhan hari ini? Kita melihat ada perumpamaan atau penglihatan, bukan perumpamaan tapi penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yeremia. Ada dua tipe, yang baik dan yang jelek. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa maksud Tuhan dari penglihatan ini? Tuhan mau bangsa Israel atau bangsa Yehuda, mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka nanti dalam pembuangan, mereka akan dibuang ke Babel, namun ada berkat yang mereka akan terima. Tujuan mereka dibuang ke Babel, yaitu mereka memang merasa dihukum, namun ada satu hal yang boleh kita tahu, yaitu akan ada terjadi keselamatan bagi mereka. Tuhan akan memperlihatkan keselamatan, akan memberikan keselamatan tepat pada waktunya bagi orang-orang Yehuda. Sekalipun mereka merasa dihukum, namun hukuman itu untuk menyelamatkan mereka. Ketika mereka nanti dalam pembuangan, ada banyak kesulitan, namun satu hal yang kita percaya, mereka nanti akan memperoleh keselamatan. Keselamatan akan nyata bagi orang-orang Yehuda. Demikian juga dengan kehidupan kita. Terkadang kita merasa wah, Tuhan itu sangat jahat, Tuhan itu akan menghukum kita, Tuhan itu menghukum marah kepada kita. Namun percayalah, ketika kita mengalami kesulitan itu, Tuhan sedang bekerja. Dia akan menyatakan kuasanya lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa mengajarkan kami. Kami tahu Tuhan, kami mungkin merasa dihukum,
Tapi kami tahu itu adalah sebuah teguran bagi kami, supaya kami memperoleh keselamatan dan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.